Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Kak Afif. Di sini Kakak akan menyampaikan materi kimia kelas 11, yaitu tentang kesetimbangan larutan yang ada di buku kalian bab 5 halaman 180. Nah, yang pertama Kakak memperkenalkan dulu kelarutan. Apa itu kelarutan? Nah, di sini Kakak punya dua gambar. Gambar yang pertama itu ada suatu zat yang dilarutkan. Gambar A dan B itu volumenya sama, tapi yang berbeda, gambar A jumlah yang terlarut lebih sedikit, sedangkan yang B itu sampai full. Artinya misalkan nih kita punya gula dilarutkan di dalam air, volume airnya sama. Kalau gulanya 1 sendok pasti masih bisa larut. Tapi kalau misalkan kalian kasih sampai 10 sendok dalam satu gelas, itu bisa sampai pada titik dia sudah tidak dapat larut kembali. Nah, jadi kelarutan yang dilambangkan dengan S itu jumlah maksimum zat yang terlarut dalam volume tertentu. Itu namanya kelarutan. Jadi punya batas maksimumnya. Ketika kelarutannya besar berarti dia mudah untuk larut. Sehingga pasti sulit buat mengendap. Sedangkan jika kelarutannya kecil, artinya dia sulit buat larut, maka dia akan sangat mudah untuk mengendap. Nah, larutan itu sendiri ada yang kita sebut dengan larutan jenuh. Jadi larutan jenuh itu apa? Larutan jenuh itu adalah larutan yang mengandung zat terlarut, tadi misalkan gula, dalam konsentrasi maksimum. Jadi dia sudah konsentrasi batas maksimum dan tidak dapat larut kembali. Jadi itu udah pada titik jenuh namanya. Makanya disebut dengan larutan jenuh. Nah, sekarang gimana caranya untuk mencari kelarutan dari suatu zat? Kelarutan dari suatu zat tadi kan jumlah maksimum dalam volume tertentu kan? Makanya di sini kita bisa merumuskan dalam suatu rumus bahwa kelarutan adalah mol suatu zat terlarut dibagi dengan volume. Hati-hati, volumenya dalam liter. Jadi kalau bukan liter, jangan lupa untuk dikonversikan ke liter terlebih dahulu. Oke? Nah, selanjutnya tentang hasil kali kelarutan atau nama lainnya adalah KSP. Kalau tadi kelarutan, sekarang hasil kali dari kelarutan suatu zat. Nah, berarti namanya juga KSP atau hasil kali, berarti dia merupakan hasil perkalian kelarutan atau konsentrasi dari ion-ionnya dalam larutan jenuh. Jangan lupa dipangkatkan koefisiennya. Kenapa dipangkatkan koefisiennya? Karena koefisiennya itu menunjukkan jumlah kelipatannya. Misalkan nih, contohnya kakak punya suatu zat Ag2CrO4. Pertama, kita buat reaksinya terlebih dahulu. Ag2CrO4 padatan karena sudah tidak dapat larut kembali. Ketika dia diionkan menjadi ionnya, yaitu di sini ada dua bagian, yaitu Ag dan CrO4. Dari indeks di sini kita bisa menyimpulkan bahwa dua ini sebenarnya adalah ion muatan dari CrO4. Ingat, persilangan dari muatannya ketika membentuk senyawa. Makanya di sini 2 min, sedangkan Ag-nya adalah plus. Jangan lupa suatu reaksi itu di kimia wajib setara. Jadi kalau belum setara kita setarakan. Kita cek di sini jumlahnya 2, maka Ag sebelah kanan jumlahnya juga harus 2 biar setara. CrO4 di sini jumlahnya 1, berarti sebelah kanan jumlahnya juga 1. Nah, sekarang kita misalkan nih belum tahu kelarutannya. Boleh nggak kita misalkan dengan S? Karena kelarutan tadi dilambangkan dengan S, maka ini S sesuai dengan koefisiennya di sini 2, berarti jangan lupa dikalikan dengan 2S. Di sini koefisiennya 1, berarti S doang. Nah, dari reaksi ini
bisa kita formulasikan, kita rumuskan bahwa KSPAG2CR4 tadi perkalian dari konsentrasi atau kelarutan ion-ionnya. Berarti di sini ion Ag yaitu nilai kelarutannya 2S, pangkat koefisiennya 2. Kemudian yang CR4 adalah S, pangkat koefisiennya 1. Tinggal kita hitung 2S kuadrat adalah 4S kuadrat dikalikan S. Maka KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Jadi kunci dari kelarutan di sini kalian harus bisa membuat reaksi terlebih dahulu supaya tahu jumlah ionnya berapa. Itu ya, hati-hati, dia harus wajib setara, harus disetarakan supaya tidak salah nanti hasilnya. Oke teman-teman, sekarang kita coba latihan soal ya. Kita bahas latihan soal di buku kalian, yaitu terkait dengan halaman 183. Coba kita bahas soal nomor 3 ya. Nah, nomor 3, bila kelarutan senyawa, kelarutan tadi dilambangkan dengan apa? S, konsentrasi. Senyawa Na3PO4 sebesar N, berarti kelarutannya adalah N. Yang ditanyakan adalah KSP. Ingat tadi pertama harus diapakan? Direaksikan dulu. Maka Na3PO4 kalau diionkan menjadi apa ionnya? Nah, di sini ada 2 ion. Yang pertama adalah Na, kita tulis dulu. Yang kedua adalah sisanya. Ingat, yang mengandung oksigen itu satu kesatuan. Berarti di sini adalah dia satu kesatuan, yaitu PO4. Nah, yang depan itu merupakan ion positif, yang belakang adalah ion negatif. Kita lihat dulu bagian indeksnya. Di sini adalah indeksnya 3. Di sini 1 yang nggak ditulis. Berarti di sini adalah 3, ini hanya 1. Ingat, pertukaran dari muatan dalam membentuk senyawa. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kelarutan. Berarti kita kan nggak tahu nih kelarutannya dia berapa, tapi di sini dibilangnya adalah sejumlah N. Jadi kita tulis aja di sini N. Satu lagi, tadi kakak bilang reaksi harus setara ya. Ini sudah setara belum? Kalau belum, kita setarakan dulu. Na-nya jumlahnya ada 3, PO4-nya benar ada 1. Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja nilai kelarutannya. Tadi ini N, sedangkan di sini koefisiennya ada 3, berarti 3N. Sedangkan di sini koefisiennya 1, berarti N. Nah, selanjutnya gimana dengan persamaan KSP-nya? Tadi adalah hasil kali ion-ionnya pangkat koefisien. Berarti di sini ada Na plus, koefisiennya ada 3, kemudian PO4 3 min, koefisiennya ada 1. Kita masukkan saja Na plus pangkat 3. Berarti di situ Na-nya ada kelarutannya sejumlah 3N. Pangkat 3 dikalikan dengan N. 3N pangkat 3. 3 kali 3 kali 3 berarti 27. N pangkat 3 dikalikan dengan M. Berarti KSP-nya sebesar 27M pangkat 4. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke ya? Oke, kita lanjutkan lagi soal yang kedua terkait nomor 4. Nomor 4 diketahui bahwa di sini ada suatu zat yaitu CaOH2. Diketahui MR-nya, diketahui masanya. Massa. Nah, yang ditanyakan adalah KSP dari zat tersebut. Berarti yang pertama kita harus menulis reaksinya terlebih dahulu. CaOH2 kalau diionkan berarti menjadi Ca sama OH. Berarti di sini karena indeksnya ada 2, berarti 2 plus ini OH min. Selanjutnya jangan lupa kita setarakan ya. Kita setarakan, di sini berarti Ca-nya ada 1, OH-nya ada 2. Nah, kelarutannya, misal kita nggak tahu, kita tulis dulu S. Ini berarti S, ini 2S.
Maka KSP-nya hasil kali kelarutan dari ion-ionnya. Berarti di sini Ca2+ pangkat koefisiennya 1, kemudian OH- pangkat koefisiennya ada 2. Kita masukin aja S dikali 2S pangkat 2, berarti ada S dikali 4S kuadrat, berarti 4S pangkat 3. Nah, kira-kira kita bisa nggak nyari nilai S-nya? Ingat, kelarutan tadi adalah jumlah mol zat yang terlarut dalam satu volume larutan. Berarti di sini adalah mol per volume. Kita cari dulu molnya. Molnya berarti nilainya adalah gram per mr. Berarti gramnya di situ adalah 0,074 dibagi mr-nya 74. Berarti di sini nilainya adalah 0,001 atau 10 pangkat min 3. Itu molnya. Terus volumenya, ingat harus dalam liter. Berarti ini sebenarnya adalah 10 pangkat min 1 liter. Kita masukkan di situ, berarti nilai S-nya adalah 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 1. Nanti adalah 10 pangkat min 2. Itu nilai S-nya. Sekarang kita masukkan ke KSP-nya, berarti 4 dikali 10 pangkat min 3 min 2 pangkat 3. Berarti perkalian eksponen di sini, eksponennya dipangkatkan 3, berarti jadinya perkalian 4 dikali 10 pangkat min 6. Maka jawaban yang tepat di sini adalah 4 dikali 10 pangkat min 6. Itu ya, terkait dengan kelarutan dan hasil kelarutan. Nah, kira-kira jika ada pertanyaan mana kelarutan yang paling besar, mana yang akan mengendap terlebih dahulu, akan kita pelajari dan akan kita bahas lebih lanjut di pembahasan berikutnya. Makanya kalian stay tune di SG Kalisari. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di YouTube SG Kalisari. Dan jangan lupa pantengin terus Instagram SG Kalisari supaya kalian gak ketinggalan ya dengan pembahasan-pembahasan kita. Terima kasih banyak. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kita bahas lagi lebih lanjut. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.